Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة 165 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat para sepuh, para tokoh, jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali Allah berikan kesempatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan kita, memberikan kelancaran dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan segala apa yang dilakukan oleh kita, dan semoga mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita, baik amal yang baik, yang kecil, yang besar, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada.
Wallahu alam bi haqiqatil murad wa minan nas min limana litab'id. Setengah dari manusia itu man. Ini khobar muqaddam. Khobarnya didahulukan, mubtada belakangan. Wa minan nas, sebagian dari manusia itu man, mubtada. Ada orang yattakhidu. Takhidu itu mengambil asal katanya, tapi yang dimaksudkan itu menjadikan. Ada orang yang menjadikan min dunillah selain Allah andada sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kahubbillah seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman asyaddu hubban lillah, itu lebih kuat cintanya kepada Allah. Walau yara ay tabsiru, jika engkau melihat alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, idh yarawna, ketika mereka melihat al-azab, akan siksa, annal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi jami'a, seluruhnya milik Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah syadidul azab, yang amat berat siksanya. Idh tabarru alladzina tubi'u, ketika terlepas alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, minalladzina, dari orang-orang ittabi'u, yang mengikuti mereka. Wa ra'awul azaba, dan melihat mereka akan siksa. Wa taqatta'at, dan ketika terputus bihim, dengan mereka, al-asbabu, hubungan. Maksudnya kerabat atau keluarga atau kasih sayang terputus. Wa qala, dan berkatalah siapa alladzina taba'u, orang yang mengikuti mereka, lau anna lana karratan, sekiranya aku dapat kembali lagi, fanatabarra'a minhum, maka aku akan terlepas minhum, dari mereka, kama tabarra'u, sebagaimana mereka terlepas minna, dari kita. Kadzalika, demikian itu, yurihimullah, Allah perlihatkan kepada mereka, a'malahum, amal-amal mereka, hasarotin, dari sesalan, dari penyesalan, alaihim, terhadap mereka. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu, bi kharijina, dapat bisa keluar, minan nar, dari neraka. Segitu dulu. Wallahu a'lam bihaqqiqatil marj. Ini ayat sebagai ayat yang memberikan isti'azam, pembesaran apa yang terjadi kepada sebagian Bani Adam. Bahwa sebagian Bani Adam itu ada orang yang kufur setelah dalil yang begitu nyata, dalil yang begitu kuat, bahkan yang didalilkan yang begitu pasti itu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita itu, i'jabu likufri ba'dil abidi ma'a subuti adillati ala wahdaniyatihi ta'ala. I'jabu, kagetlah kalian, heran kalian, likufri ba'dil abidi, kepada kufurnya sebagian orang hamba, ma'a subuti al adillati, beserta tetapnya dalil-dalil keberadaan Allah Maha Kuasa. Sudah tahu gitu Allah tuh Maha Esa, sudah tahu Allah tuh Maha Kuasa, tapi masih bisa mereka menyimpang dari Allah. Heran kita. Padahal dalil-dalil sudah bukti. Makanya di dalam ayat ini akan menerangkan sifat-sifat orang yang ingkar akan keberadaan akhirat. Orang yang ingkar keberadaan akhirat itu seperti ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa minan nas. Wa min li makna
litab'id, artinya sebagian, tidak semuanya. Sebagian dari manusia itu nas man yattakhidhu min dunillah, ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andada sebagai tandingan atau asnaman sebagai sesembahan. Kalimat min dunillah asal bahasanya itu sebetulnya tempat yang paling rendah. Duna itu tempat yang paling rendah asal muasal itu karena dzaraf zaman. Dzaraf makan disebutnya. Tapi yang dimaksudkan itu adalah perubahan. Secara garis besarnya berarti sebagian manusia itu ada yang merubah, ada yang menjadikan perubahan dalam ibadah. Yang mana harusnya ibadah itu hanya semata-mata ke Allah. Tapi dirubahnya sama mereka. Bahkan kalau dilihatin dari jujutan atas. Kan ini sama nih. Turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi tiba-tiba kesininya malah jadi berantakan gitu. Apakah dari mana ini terjadinya perbedaan dalam beribadah ini? Ada yang menyebutkan perubahan perbedaan itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Jadi Nabi Adam masih biasa tuh. Dalam masalah akidah tuh belum ada perbedaan. Terus Nabi Idris alaihissalam pada masanya itu tidak ada perbedaan. Tapi begitu di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam mulai itu perbedaan akidah tuh. Makanya sampai anaknya sendiri kan, anak Nabi Nuh alaihissalam pun tidak mengikuti bapaknya. Padahal Nabi Nuh orang soleh, Nabi Nuh ahli ibadah, anaknya tidak mau ikut. Dan boleh situ. Nah, jadi sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu andada, sesembahan. Ada yang menjadi sesembahan ke berhala, ada yang ke api, ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang ke kayu, ada yang ke patung, ada pula yang menyembah di Malaysia tuh ada yang menyembah teko. Kalau di India macam-macam lagi, apalagi ada di Singapura itu patung Barbie malah. Patung Barbie saking cintanya itu. Dibikin patung Barbie, lalu dibikin suasananya, lalu dia sembah patung Barbie. Ada di Amerika itu sampai ada orang yang menyembah daging asap. Macam-macam. Ada di India itu ada yang menyembah motor. Motor disembah. Jadi ceritanya itu ada orang yang bawa motor ke tempat tertentu, lalu dia jatuh di situ. Meninggallah orang. Lalu ditariklah sama polisi, motornya dibawa ke kantor. Begitu sudah paginya hilang tuh motor. Tiba-tiba ada lagi di tempat yang tadi. Dibawa lagi sama polisi, besoknya ada lagi di tempat itu. Kata mereka ini motor keramat. Ini motor Tuhan katanya. Dibikinlah kuil di situ, ditaruh motor pakai bunga, lalu disembah sama mereka. Jadi inilah yang disebut andada ini. Jadi andada itu apa aja dah. Bahkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta dengan sesembahan itu kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Kayak gitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih kuat sebetulnya seperti itu. Dan mereka pun yang menyembah seperti itu seperti kita. Cintanya kita dengan Allah bagaimana sih? Dan mereka pun juga demikian.
Kalau ada yang menghina-hina sesembahannya, pasti mereka bela. Makanya kita kan tidak diperkenankan sebetulnya kita nih mengolok-olok apa yang mereka sembah. Bahkan Allah menyebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian tidak diperkenankan untuk mengolok-olok orang yang menjadikan atau menyembah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau kita mengolok-olok mereka, fayasubbullah, mereka pun akan mengolok-olok Allah. Bahkan udwan bighairi ilmin, mereka akan melampaui batas tuh. Tanpa sepengetahuan, tanpa berdasarkan pengertian agama sebetulnya. Ngolok-ngolok Tuhan kita nantinya. Kenapa tidak boleh ngolok-olok itu sesembahan mereka? Karena yang salah itu bukan sesembahannya. Yang salah itu siapa? Yang nyembahnya. Ya kan? Kalau yang disembahnya nggak salah loh dia. Kan ada yang disembah itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal kan? Kalau yang berakal berarti itu manusianya tuh yang disembah. Ada yang tidak berakal. Kayak motor gitu, patung. Tidak berakal kan? Batu misalkan. Lalu kita olok-olok dia. Lalu kita caci maki dia. Pasti tuh mereka pun akan balik mencaci maki Allah. Ya intinya lah, sebagaimana dasar daripada hukum kita juga sama kan. Di negara kita tidak diperkenankan kita nih mengolok-olokkan agama orang. Karena nanti yang dikhawatirkan itu mereka pun akan mengolok-olok kita. Tuhan kita. Karena memang bisunatullah ya. Kadzalika, demikian itu kata Allah. Zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah itu akan menjadikan perkara yang disembah ke setiap umat itu akan dipandang bagus gitu. Dari setiap generasi umat itu, apa yang dijadikan mereka itu sesembahan sebagai Tuhan itu akan dipandang bagus masing-masing. Memang sunatullahnya seperti itu. Cuman nanti summa ila rabbihim marji'uhum akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah beritahukan tuh dengan apa yang mereka lakukan itu. Kalau kita yang dilakukan dalam masalah ibadah karena memang ada fondasinya, ada hukumnya, ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh begini karena memang itu. Tapi kalau mereka menganggap baik, menganggap bagus dengan apa yang selama ini mereka sembah, sementara apa yang disembah itu adalah min dunillah, selain Allah. Tapi memandang bagus kan. Cintanya pun melebihi cintanya apapun kan. Masya Allah itu. Yuhibbunahum kahubbillah, sampai menghormatinya, sampai tunduknya, sampai mau sujudnya kan. Bisa dibayangkan enggak kita kalau seandainya Dajjal itu keluar? Itu Dajjal itu lebih dahsyat daripada itu. Itu baru biasa saja. Orang bermusyriknya berjuta-juta itu gara-gara dia. Apalagi Dajjal. Dajjal itu jangankan orang yang bodoh, orang yang pintar aja disuruh lari oleh Nabi itu. Hafal Quran, hafal hadis, jangan kata Nabi, jangan mau berdebat dengan Dajjal, pasti ujung-ujungnya kalah, lari aja sudah. Karena apa yang diinginkan oleh manusia pada saat itu Dajjal bisa memberikan. Ya Tuhan, saya pengen duit nih, turun langsung, nggak usah lewat pos lagi, apalagi nunggu BLT. Kekeringan, ya Tuhan pengen hujan,
Hujan. Pokoknya apa yang dipinta, semuaan dikabul. Mau bagaimana enggak banyak pengikut tuh nanti. Makanya kita minta ke Allah supaya kita ini diselamatkan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari fitnah tahunan Dajjal. Dajjal itu enggak lama sebetulnya. Ada yang menyebutkan cuma 40 hari. Cuman satu harinya Dajjal begitu muncul itu kaya. Satu hari itu 1 jamnya kayak setahun. Lawas. Matahari itu bisa ditahannya sama dia. Semakin maju, semakin berkurang. Baru pada akhirnya 40 hari ke sana baru seperti hari-hari biasa. Tahunan Dajjal itu begitu. Nah, sebelum Dajjal yang asli, nanti muncul tuh Mutadajjal. Mutadajjal itu orang yang mirip-mirip dengan Dajjal. Cintanya mereka itu kayak cinta dengan Allah gitu. Kahubbihim lahu gitu. Seperti cintanya mereka dengan Allah. Padahal walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita sebagai orang yang beriman cinta dengan Allah itu sebetulnya lebih kuat. Lebih kuat daripada mereka itu. Badai di India sekarang dulu, ya Allah, kasihan muslim di India ya, tertindas terus, boro-boro bikin pengajian begini mereka, masjidnya aja dihancurin. Padahal kata Allah, walau yaral ladzina zalamu, dan ketika dia lihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Maksudnya orang yang zalamu itu adalah kafaru sebetulnya. Orang yang kufur. Orang yang menjadikan sesembahan selain Allah tadi. Kalau seandainya mereka itu melihat yang selalu membikin sesembahan selain Allah itu, id yarawnal adzab. Ketika mereka melihat akan siksanya. Berarti ini menunjukkan nanti di akhirat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka itu azabnya sekarang nih, Allah perlihatkan itu siksanya akibat menyembah selain Allah, maka pasti mereka tidak akan melakukan itu. Gak mungkin mereka melakukan itu. Lalu bagaimana? Annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Wa annallaha syadidul azab. Sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya. Amat dahsyat siksanya. Kalau itu dahsyatnya siksa itu diperlihatkan sekarang di dunia, gak mungkin dah mikir 2 kali itu mau menyembah selain Allah. Tapi karena Allah tidak memperlihatkan, jadi akhirnya ya anteng-anteng aja. Gitu. Memang sunatullah Allah enggak melihatkan seperti itu. Karena Allah mau menyempurnakan janjinya. Sekaligus Allah akan menyempurnakan ancamannya. Yang ketika taat dengan apa yang diberikan oleh Allah itu berarti Allah sempurnain janjinya nanti. Ketika dia itu melakukan maksiat di dunia, Allah pun akan menyempurnakan juga ancamannya nanti. Jadi semuaan ditangguhkan ke sana. Beda halnya kalau umat yang dulu. Kalau umat yang dulu itu maksiat ke Allah, udah besok lusa turun tuh. Habis makanya kan. Umat kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, Raja Namrud, terus Firaun, semuaan habis. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak digitukan. Allah berikan penangguhan kepada umat Nabi Muhammad walaupun dia kufur.
Kenapa? Karena memandang umat Nabi Muhammad ini yang dipandang Nabi Muhammadnya. Sampai-sampai tidak diturunkan siksanya Allah karena memandang Nabi Muhammadnya. Semasi Nabi Muhammad itu ada di sekitaranmu, kata Allah, maka azab tidak akan turun. Nah, sekarang Nabi Muhammadnya kan tidak ada. Ada pewaris-pewarisnya. Masih ada duriah-duriahnya. Selama duriah itu masih ada, pewaris Nabi Muhammad masih banyak, maka insya Allah azab pun tidak akan diturunkan. Ya kalau dikit-dikit adalah itu, peringatan aja tuh. Tapi secara besar-besaran seperti umat dulu, enggak. Umat Nabi Muhammad dinantikan oleh Allah. Siksanya memang begitu. Tapi kan kalau digitukan itu malah lebih dahsyat sebetulnya. Iya. Kalau orang maksiat diturunkan langsung adabnya sekarang, berhenti, selesai maksiat. Loh, kalau dinantikan seperti kita sekarang ini, maksiatnya terus-terusan aja. Kalau enggak sadar diri, dia enggak bakalan berhenti kan. Akhirnya sampai dia mati enggak berhenti maksiat. Nah, ini kan lebih gede. Makanya saking sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad, saking sayangnya tuh, umurnya kada dipanjangin dah. Umurnya kada panjang-panjang. Ahli maksiat, tukang mabuk, begitu tukang mabuk, zina dan sebagainya. Itu umurnya paling 40 habis sudah. Kadang-kadang 50 sudah balik sudah. Jarang yang tukang-tukang seperti itu sampai 100-an, jarang. Oleng duluan kan. Kenapa digitukan? Lantaran Allah sayang. Kalau diberikan umurnya ratusan tahun dalam keadaan maksiat terus, nanti lebih gede lagi siksanya. Tapi kalau misalkan umur 40 sudah dihabisin oleh Allah, sudah balik ke Allah, paling berapa tahun tuh pertanggungjawabannya? Siapa tahu dalam perjalanan waktu 15 tahun dia maksiat itu, mungkin ada ibadah dah sedikit gitu yang bisa mengangkatkan dia. Karena kalau panjang-panjang kayak umat terdahulu, aduh, apalagi kaum Ad itu. Kaum Ad itu umurnya 1200 tahun. Ad itu. Sampai diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya tinggi-tinggi sampai ada yang 400 diro. Ada 400 siku paling tinggi itu. Itu kalau sikunya orang Arab panjang. Kalau siku kita aja paling berapa tuh? 40 cm lah. Taruh ya. 40 cm kali 400 berapa? Payah nih matematikanya. Ya kira-kira 16 meter dah, ya kan? 16 meter. Bayangin itu laki-lakinya 16 meter nikah dengan orang kayu manis. Sampai itu Ad itu diberikan umur 1200, bininya 1000, karena memang ganal, tinggi, pantas gitu, dan disesuaikan oleh Allah ketinggian mereka dengan keganalan mereka, berarti kuat fisiknya. Maka diberikan bininya pun 1000, dari 1000 itu punya turunan sampai jadi 4000. Berarti satu orang bini 4 anak. Gagahnya luar biasa. Nah, kalau orang kayu manis kasih 1000 mah. Itu aja yang leher-leher. Itu. Jadi sangat besarnya itu. Jadi kalau seandainya itu siksa diperlihatkan oleh Allah kepada mereka di dunia, pasti mereka nggak bakalan begitu, kata Allah. Karena kekuatan itu milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab. Sesungguhnya Allah sangat amat keras itu siksanya, amat berat siksanya. Kemudian idz tabarra'a alladziina ittubi'u minal ladziina ittaba'u. Jadi di dalam ayat ini kan disebutkan wa annallaha syadidul adzab. Kenapa disebutkan seperti ini?
Karena mereka menganggap bahwa Allah kan maha pemurah, gitu. Allah kan maha penyayang, nggak mungkinlah nyiksa seperti itu. Itu sebetulnya yang jadi tanggapan mereka itu. Bahkan Bani Israel itu menganggap bahwa kalaupun kami masuk ke dalam neraka paling cuma 40 hari aja katanya. Itu mereka tuh menganggap begitu. 40 hari selebihnya mereka nggak bakal masuk lagi. Padahal nggak begitu. Allah tuh keras. Kalaupun andaikan 40 hari di akhirat kan beda dengan sekarang. Seharinya di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Kalau 40 hari berarti 40 tahun, 40.000 tahun. Jangankan 40.000 tahun, 1 menit aja gosong. Nantang ada. Makanya Allah tegasin, wa annallaha syadidul 'adzab. Siksanya Allah keras. Terus idtabarra alladzina tubi'u. Itu jadi dibadal dari palapan idza sebelumnya. Ketika terlepas alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Siapa orang yang diikuti ini? Tidak lain adalah pemimpin-pemimpin mereka. Orang yang selalu membawa mereka ke dalam kekufuran. Orang-orang yang membuat mereka menyimpang daripada Allah. Mengajak orang-orang supaya menyembah selain Allah. Itu adalah orang yang diikutinya. Ketika terlepas orang-orang yang diikuti itu, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Ini pemimpinnya enggak mau tanggung jawab. Pokoknya dari atasan-atasannya itu enggak mau tanggung jawab, enggak sama gue lah. Biarkan aja tuh. Mau belangsak atau enggak gitu. Ketika mereka itu ditinggalkan oleh pimpinan-pimpinannya, wara'awul adzaba, sungguh ay wa qad ra'awul adzab, dan sungguh ketika mereka melihat azab, melihat siksanya, wa taqatta'at bihimul asbab, dan Allah putus bagi mereka itu al asbab, hubungan. Hubungan yang mana disebutnya? Hubungan tali kasih sayang antara mereka diputus oleh Allah. Hubungan persaudaraan antara mereka diputus oleh Allah. Ketika melihat seperti itu, maka pasti mereka akan berkata, wa qala alladzina taba'u, akan berkatalah orang-orang yang mengikuti mereka itu, lau anna lana karratan, andaikan sekiranya aku dapat kembali ke alam dunia, fayatabarra'u minhum, maka pasti aku akan terlepas dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka pun terlepas dari kami. Di akhirat orang yang kita ikutin itu, yang misalkan yang diikuti itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan kita soleh, tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Nanti di akhirat mereka kabur. Jadi yang diikuti oleh kita, nanti di akhirat itu mereka kabur. Nah, ketika kita ditinggalkan seperti itu, nanti kita akan berkata, andaikan aku bisa kembali ke dunia, aku akan terlepas dari dia, nggak mau ngikutin mereka. Karena mereka pun ternyata kabur dari kita. Dan ini adalah penyesalan pengikut-pengikut mereka yang selalu menyembah selain Allah. Karena mereka diputus oleh Allah. Kasih sayangnya diputus, persaudaraannya diputus. Karena masing-masing punya kesibukan dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana di dalam ayat yang lain kan, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memanggil semua umat manusia, kan pada kabur. Ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Di hari itu kata Allah, semua orang itu pada kabur. Ada yang kabur min akhih, dari saudaranya. Punya saudara kabur. Kenapa punya saudara kita ini kita jadi kabur? Lantaran di dunia barangkali kita belum sempat memberikan sesuatu kepada saudara kita. Belum pernah menjadikan tolongan untuk saudara kita. Padahal saudara kita itu butuh pertolongan. Saudara kita butuh pertolongan sementara kita tidak menolong dia. Di akhirat saudara kita akan nagih itu. Ketika mau ditagih, kabur dia.
Ada yang kabur wa ummihi wa abi. Ada yang kabur dari ibunya. Kabur dari ibunya. Anak seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia dia tidak pernah menghormati ibunya. Durhaka dengan ibunya. Sehingga ketika di akhirat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kabur. Lari sekuatnya. Karena mau tidak mau dihisab. Ada yang lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan ada yang kabur dari keluarganya, dari istrinya. Kenapa? Karena dia berselingkuh. Di dunianya dia berselingkuh. Di dunianya dia tidak pernah bayar mas kawin. Atau barangkali di dunianya dia khianat, tidak memberikan amanah. Semua kabur. Yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu semua orang tersibuk dengan urusan masing-masing. Dan orang-orang yang ngikutin itu pun juga sama, timbul penyesalan. Nyesel dah gitu ibaratnya nih. Ini wa qala alladziina taba'u law anna lana itu kalimat penyesalan sebetulnya. Tahu-tahu begini nah gitu. Yang diikuti oleh kita itu ternyata tidak bertanggung jawab. Aku nih akan mau lepas saja dari dia tuh tadi. Gitu. Makanya ini memberikan penunjukan kepada kita bahwa siapa yang diikuti oleh kita itu harus betul-betul selektif. Jangan asal ngikut aja. Jadi ikut-ikutan gitu. Karena yang diikuti oleh kita itu nanti akan berhadapan pula dengan kita. Ini kadang-kadang yang diikuti oleh kita follower mereka yang kadang-kadang tidak membawa maslahat gitu. Yang diikuti itu hati-hati pula tuh. Ngikutin siapa tuh di IG, ngikutin siapa di Facebook, ngikutin siapa pula di WA atau di media-media lain yang diikuti oleh kita ternyata tidak membawa dampak maslahat. Lebih baik keluar. Karena nanti ketika yang diikuti itu di akhirat terlepas dari kita, tidak ada tanggung jawab. Ketika siksa itu diperlihatkan lalu mereka kabur dari kita. Macam-macam pemimpin yang dimaksudkan itu yang diikuti itu seperti Fir'aun, Namrud, terus Abu Jahal, Abdullah bin Salul, Hayy bin Akhtab. Itu orang-orang yang membawa misi-misi itu supaya memusuhi Nabi Muhammad gitu. Bahkan orang-orang yang sudah mukmin pun diajaknya supaya keluar gitu. Nanti ketika di akhirat diperlihatkan siksanya, mereka tuh kabur tuh. Yang ngajak-ngajak seperti itu tuh. Bahkan jangankan dia, iblisnya aja kabur. Iblisnya aja kabur dia. Karena iblis tahu bahwa siksanya Allah itu dahsyat. Bahkan setan itu, kalau kita lihat di dalam ayatnya itu, setan itu kalau membelokkan manusia itu sekali aja itu. Kenapa sekali aja? Kok selanjutnya kan dia begitu juga. Sebetulnya sekali aja setan tuh belokin dia tuh. Selebihnya bisa begitu tuh bukan karena setan lagi, itu nafsunya. Karena setan tahu bahwa satu kali membelokkan umat manusia, terus dia ngikutin ke situ. Siksanya dahsyat bagi setan. Sekarang dia lakuin yang kedua kalinya. Setan kadang mau lagi tuh. Andaikan misalkan ada orang yang diajak oleh setan supaya diojok-ojok dalam hatinya itu mabuk. Ayolah mabuklah. Mabuk kan sekali aja, besok nggak lagi. Sampailah dia mabuk misalkan. Berhasillah setan tuh. Berhasillah dia bujuk dia tuh. Begitu besoknya mabuk lagi dia. Itu bukan kelakuan setan lagi tuh. Itu pasti karena nafsunya yang sudah terbentuk, terbina oleh setan tadi itu. Macam orang bocor puasa, sekali keenakan, kedua kalinya itu nafsunya dia tuh.
Karena setan tahu persis kalau seandainya saya 2 kali lagi nih belokin dia, waduh, saya dah azab tuh. Siksanya keras itu. Makanya setan itu jauh dari dia tuh, buru-buru. Selebihnya nafsunya aja yang berbicara. Makanya kan di dalam surat An-Nas itu sudah saya babarkan bahwa khawatir atau getaran dalam diri kita itu kan 4. Ada khawatirul uluhiyah, ada khawatirul milkiyah, ada khawatirun nafsiyah, ada khawatirun syaitaniyah. Ini getaran-getaran hati itu. Sering gemetarkan hati itu, artinya ada berkata-kata hati itu, pengen apa. Nah ini harus ditinjau dari segi apa dulu yang digetarkan dalam hati itu. Kalau yang digetarkan dalam hati itu, saya pengen sholat. Lalu dia sholat. Berarti apa yang digetari itu adalah getaran uluhiyah. Itu getaran dari Allah. Pengen ngaji. Lalu dia ngaji. Karena memang getaran Allah itu pengen berbuat sesuatu baik. Lalu ditentukan kebaikannya. Pengen sholat dia sholat. Pengen ngaji dia ngaji. Pengen sedekah dia sedekah. Ditentuin. Ada yang kedua getaran milkiyah. Getaran malaikat. Itu getaran malaikat itu ada getaran dalam hati, pengen berbuat kebaikan, cuman tidak tertentu. Pokoknya pengen ini. Oh semua, tapi bagus-bagus. Itu getaran malaikat. Ada yang ketiga getaran nafsu. Getaran nafsu itu biasanya menginginkan sesuatu maksiat tertentu. Pengen mabuk. Pengen judi, dilakuin gitu. Itu getaran nafsu. Ada yang keempat getaran setan. Kalau getaran setan itu pengen berbuat maksiat tapi tidak ditentukan. Pokoknya pengen maksiat ini. Semuanya jelek. Itu getaran setan. Makanya ketika kita melihat seperti ini, maka berhati-hatilah siapa yang diikuti oleh kita. Bahkan Nabi pun menganjurkan kepada kita, ad-dinu ala khalili falyanzur ahadukum may yukhalik. Agama itu tergantung daripada temanmu. Maka pilihlah temanmu itu, siapa yang akan dijadikan teman. Sebaik-baiknya kita dalam beribadah, kalau teman kita ternyata ahlinya tidak pernah ibadah, paling tidak lambat laun ibadah kita pun akan ditinggalkan. Tapi kalau seandainya kita ini bukan ahli ibadah, ternyata kawan kita semua ahli ibadah, paling tidak ngikutlah kita. Yang tadinya nggak pernah sholat pasti ikut sholat. Tapi itu ayat turun sebelum ayat perang. Tapi setelah ayat turun perang, mereka caci maki agama kita, udah jangan diem. Gitu. Cukup ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin. أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.